Kita kembali lagi di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Masih topik momentum linier. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai sistem pusat massa dan tumbukan. Analisis gerak dari suatu objek merupakan permasalahan yang dikaji dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Seringkali kita dihadapkan pada kasus yang beragam dan kompleks saat menganalisis gerak suatu benda atau objek. Misalnya, geraknya rumit, hingga objeknya yang merupakan kumpulan dari partikel. Sebagai contoh, tinjau sebuah benda dengan bentuk seperti berikut. Misalkan, benda tersebut kita lemparkan dengan sudut elevasi tertentu dari bidang datar. Kita dapat amati bagaimana gerak dari benda tersebut. Setiap bagian dari benda bergerak secara berbeda, sehingga tidak dapat dianggap sebagai benda titik. Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, terdapat satu titik pada benda yang lintasan geraknya dapat kita lihat sebagai sebuah gerak parabola. Titik tersebut merupakan pusat massa dari benda. Nah, sekarang kita dapat menganalisis gerak yang rumit dengan memanfaatkan konsep pusat massa. Mari kita lihat kembali benda pada gambar. Benda tersebut dapat kita tinjau sebagai kumpulan dari banyak partikel. Mari kita definisikan pusat massa dari sebuah sistem partikel, yaitu merupakan titik di mana massa dari sistem terkonsentrasi dan titik di mana semua gaya eksternal yang dikenakan pada sistem bekerja pada titik tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan titik pusat massa dari suatu sistem partikel? Mari kita mulai dari sistem benda yang diskrit. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari 4 buah partikel, masing-masing M1 di posisi R1, M2 di posisi R2, M3 di posisi R3, dan M4 di posisi R4. Posisi pusat massa dari sistem 4 partikel ini dapat dinyatakan dalam notasi vektor sebagai berikut. Untuk menentukan titik pusat massa dalam masing-masing sumbu, kita lakukan perhitungan pembobotan sebagai berikut. Untuk di pusat massa pada sumbu X, kita bisa mengalihkan masing-masing massa dengan posisi di sumbu X, kemudian dibagi dengan total massanya, begitu pula untuk di sumbu Y. Jika ternyata sistem terdiri dari N banyaknya partikel, maka perhitungannya dapat kita lanjutkan hingga partikel ke N. Sehingga hasil akhirnya dapat dinyatakan dalam notasi sigma seperti berikut. Dengan M kapital menyatakan jumlah total dari massa pada sistem yang ditinjau. Bagaimana jika sistem tersebut berada dalam ruang 3 dimensi? Dengan mudah, kita tambahkan perhitungan titik pusat massa dalam sumbu Z seperti berikut. Sekarang, kita lihat bagaimana menentukan posisi pusat massa dari sistem benda yang kontinu. Kita kembali ke tinjauan awal bahwa benda kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan partikel. Kemudian kita ambil sebagian kecil dari benda tersebut sebagai elemen massa dm. Maka posisi pusat massa yang sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk sigma dapat dinyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. Untuk memudahkan perhitungan, kita dapat manfaatkan konsep rapat massa. Sebelum menuju ke sana, kita bagi dulu benda kontinu ke dalam 3 kategori, yaitu 1 dimensi dengan elemen panjang, 2 dimensi dengan elemen luas, dan 3 dimensi dengan elemen volume. Untuk benda 1 dimensi, maka kita gunakan konsep rapat massa per satuan panjang yang disimbolkan lambda. Kemudian kita substitusi terhadap bentuk integral sebelumnya, maka posisi pusat massa dapat dinyatakan sebagai berikut. Begitu pula untuk benda kontinu 2 dimensi. Kita gunakan konsep rapat massa per satuan luas,
disimbolkan sigma. Dan dengan cara yang sama diperoleh posisi pusat massa seperti berikut. Terakhir, untuk benda kontinu 3 dimensi, kita gunakan konsep rapat massa per satuan volume disimbolkan ρ. Maka akan diperoleh posisi pusat massa seperti berikut. Pada bagian awal video, kita menyatakan bahwa ingin menganalisis gerak sistem partikel secara sederhana menggunakan konsep pusat massa. Kita telah mengenal bagaimana cara menentukan posisi pusat massa dari suatu sistem partikel. Sekarang, mari kita diskusikan bagaimana gaya eksternal dapat mengubah gerak pusat massa. Kita tinjau sebuah sistem yang terdiri dari 3 buah partikel seperti berikut. Nah, setiap partikel dikenai gaya eksternal masing-masing F1 pada M1, F2 pada M2, dan F3 pada M3. Untuk menganalisis gerak sistem tersebut, kita tidak perlu meninjau gerak individu dari masing-masing partikel, namun cukup gerak dari pusat massanya saja. Sehingga kita dapat lihat bahwa seluruh gaya eksternal hanya dikenakan pada titik pusat massa seperti berikut. Pusat massa ini bergerak seperti sebuah partikel, sehingga hukum 2 Newton dapat diterapkan seperti berikut. Sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan pusat massanya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan hukum 2 Newton ini dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuannya adalah sigma F itu merupakan total gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jadi, gaya yang berasal dari luar sistem itu tidak perlu kita ikut sertakan dalam perhitungan. Yang kedua, M kapital itu merupakan total massa sistem yang bernilai konstan. Artinya adalah sistem ini merupakan sistem yang terisolasi, artinya dari semua massa yang ada dalam sistem tidak boleh ada massa yang keluar masuk sistem. Jadi harus konstan awal dan akhir. Yang ketiga, APM, percepatan pusat massa, itu merupakan percepatan dari titik pusat massa sistem itu. Ya, jadi kita tidak dapat mengetahui percepatan di titik yang di luar pusat massa. Ya, jadi partikel 1, partikel 2, 3 kita tidak bisa mengetahui berapa A-nya. Kita hanya bisa mengetahui berapa A di titik pusat massanya saja. Oke. Pada topik momentum yang telah dibahas sebelumnya, kita telah mempelajari tumbukan dari 2 benda titik. Namun, kita hanya meninjau salah satu bendanya saja. Sekarang kita akan meninjau sebagai satu sistem dengan asumsi sistemnya tertutup dan terisolasi. Mari kita tinjau 2 buah benda M1 dan M2 yang sedang bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing V1i dan V2i. Kemudian kedua benda tersebut bertumbukan. Setelah itu kedua benda memiliki kecepatan yang berbeda dari sebelum tumbukan, yaitu V1f dan V2f. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari kekekalan momentum sebagai akibat dari tidak adanya gaya eksternal total pada sistem. Selain itu, kita pun dapat meninjau mengenai total energi kinetik pada sistem tumbukan. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat membagi tumbukan ke dalam 2 jenis, yaitu tumbukan elastik dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik, momentum linier dari sistem kekal, dan total energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan tidak berubah. Sedangkan untuk tumbukan tak elastik, momentum sistemnya kekal dan terdapat energi kinetik pada sistem yang dalam tanda kutip hilang setelah tumbukan terjadi. Dalam persamaan, kita tuliskan sebagai K loss. Tumbukan tak elastik inilah yang terjadi dalam tumbukan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Pada tumbukan tak elastik, terdapat satu kondisi khusus yang memiliki K loss terbesar.
Hal ini terjadi ketika kedua benda yang bertumbukan menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan. Kondisi tumbukan seperti ini dinamakan sebagai tumbukan tak elastik sama sekali. Sekarang, mari kita lihat lebih mendetail mengenai berbagai jenis tumbukan tersebut. Tumbukan tak elastik merupakan tumbukan yang terjadi dalam kasus nyata. Prinsip utama dalam tumbukan tak elastik ini adalah total energi kinetik tidak kekal antara sebelum dan setelah tumbukan. Maka, dapat kita tuliskan energi kinetik total akhir lebih kecil dibandingkan energi kinetik total awal. Kemudian, dengan memasukkan persamaan energi kinetik, maka diperoleh sebagai berikut. Karena total energi kinetik berkurang, maka ada energi kinetik yang dalam tanda kutip hilang saat proses tumbukan terjadi, yang kita sering sebut sebagai K loss. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun energi kinetik tidak kekal, total energi tetaplah kekal. Maka, K loss ini bukanlah energi kinetik yang hilang, namun merupakan energi kinetik yang terkonversi menjadi bentuk energi yang lain, misalnya panas, bunyi, dan lain-lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berlakunya kekekalan momentum, sehingga terdapat dua persamaan yang perlu diselesaikan dalam kasus tumbukan tak elastik ini. Untuk tumbukan tak elastik, terdapat satu kasus khusus yang menarik untuk dibahas, yaitu ketika kedua benda menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan, seperti terlihat pada animasi berikut. Kasus tumbukan seperti ini dinamakan tumbukan tak elastik sama sekali. Untuk menganalisisnya, mari kita tinjau hukum kekekalan momentum seperti berikut. Karena setelah tumbukan kedua benda menempel dan bergerak bersama, maka kecepatan akhir kedua benda sama. Oleh karena itu, persamaan kekekalan momentum dapat ditulis sebagai berikut. Dan dengan mudah kita dapat memperoleh nilai kecepatan akhir sistem setelah tumbukan sebagai berikut. Seringkali kita melakukan suatu pendekatan untuk menyederhanakan suatu persoalan. Misal, pada kasus tumbukan tak elastik dengan nilai K loss yang sangat kecil, kita dapat asumsikan bahwa K loss tersebut bernilai 0. Maka saat itu, total energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan kekal, sehingga kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik berlaku. Dalam menyelesaikan persoalan tumbukan elastik ini, biasanya terdapat dua variabel yang tidak diketahui, sehingga kedua persamaan kekekalan momentum dan energi kinetik perlu diselesaikan secara simultan atau bersamaan. Satu hal yang perlu diingat dalam menyelesaikan kasus tumbukan adalah bahwa momentum itu merupakan besaran vektor, sehingga tanda arah tidak boleh terlupakan. Sebagai contoh, kita tinjau animasi berikut. Misal, dalam suatu koordinat, kedua benda bergerak saling mendekat. Karena bola merah bergerak searah sumbu X positif, maka kita beri tanda positif untuk kecepatannya. Dan untuk bola biru kita beri tanda negatif pada kecepatannya, karena dia bergerak melawan arah sumbu X positif. Pemberian tanda yang benar akan menghasilkan informasi besar dan arah kecepatan benda setelah tumbukan yang valid. Sekarang bagaimana jika tumbukan yang terjadi tidak hanya dalam satu sumbu, melainkan secara dua dimensi? Tetap, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sebagai modal awal. Namun, kita perlu meninjau kekekalan momentum ini dalam setiap sumbunya, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Mari kita ambil satu contoh kasus seperti berikut. Dua buah benda bergerak dalam suatu sistem koordinat dengan arah sebagai berikut. Nah, kita uraikan kecepatannya dalam masing-masing sumbu, yaitu dalam sumbu X dan dalam sumbu Y. Hal ini kita lakukan untuk kedua benda. Untuk benda kedua seperti ini. Begitu pula setelah tumbukan terjadi. Kita uraikan kecepatannya dalam masing-masing sumbu seperti berikut. Dan lakukan untuk kedua benda.
Dari hasil penguraian pada gambar, maka persamaan kekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut untuk sumbu X dan untuk sumbu Y. Persamaan inilah yang perlu kita selesaikan. Namun, untuk menyelesaikan persoalan tumbukan ini, kita perlu menggunakan hukum kekalan energi kinetik sebagai persamaan kedua. Dan perlu diperhatikan bahwa energi kinetik merupakan besaran skalar, sehingga persamaan kekalan energi kinetik tidak perlu kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peristiwa tumbukan. Kita jumpa lagi di video materi berikutnya. Terima kasih. Oke, demikianlah pembahasan mengenai sistem pusat massa dan tumbukan. Anda bisa lanjut ke video selanjutnya mengenai latihan soal.